Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sobat Bang Zuma. Semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat semuanya yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma, semoga di kesempatan kali ini kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video yang berjudul Yesus bersujud seperti Muslim, apakah dia agama Islam? Kita menyimak dari sebuah video yang dijelaskan oleh seorang Elia Miron, di mana Elia Miron ini menuliskan sebuah judul yang dikatakan Yesus bersujud dan berusaha untuk menyangkal pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan saudara-saudara kita Muslim, bahwasanya Yesus itu adalah Muslim. Muslim apa artinya? Muslim adalah berserah diri, Islam adalah selamat. Bagaimana orang itu berserah diri untuk mendapatkan keselamatan? Itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan di dalam iman dan Islam. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita simak videonya, kita komentari bersama-sama teman-teman. Pengertian berarti Yesus itu beragama Islam, dan sekaligus kita memberi alasan mengapa kita tidak mengakui dan mengapa kita tidak menerima dogma keseluruhan dari agama Islam secara khusus dari sudut pandang kekristenan itu sendiri. Yang pertama, Nah, di sini dia menyebutkan dia membahas tentang Yesus itu seorang Islam dan Kristen tidak menerima semua dogma tentang apa yang disampaikan umat Islam. Di dalam Islam itu tidak ada dogma ya. Perkataan-perkataan ini seharusnya penempatannya dogma itu hanya di dalam kekristenan, dan dia akan menjelaskan kenapa dia tidak bisa menerima. Kalau kita menyimak, sebenarnya kita menyimak dari judul ini saja, Yesus bersujud dan berdoa. Siapa yang sekarang ini mengikuti melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Yesus, yaitu bersujud dalam melakukan sesuatu, berserah diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, ini yang kadang-kadang rancu. Yesus dikatakan Tuhan tetapi berserah diri kepada Bapa yang dikatakan juga Tuhan. Yesus dikatakan Tuhan tapi berserah diri kepada Tuhan. Pantaskah Yesus disebut Tuhan? Pada saat umat Islam mengatakan Yesus ini bersujud dan berdoa berserah diri kepada Bapaknya, itu kita katakan berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Berarti kita simpulkan Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan. kalau kita berbicara tentang apakah Yesus itu seorang Muslim yang dengan demikian dia sebagai seorang Islam, kita harus membedakan hal ini dari beberapa hal. Yang pertama, Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya berserah. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, apakah Yesus berserah? Betul, dia dalam keadaannya sebagai manusia, ia berserah kepada Bapaknya. Tapi apakah dengan demikian ketika ia berserah, ketika Yesus disebut Muslim, apakah dia adalah seorang Islam? Tentu saja hal ini tidak. Kalau kita belajar, Nah, ini ini ya teman-teman ya. Dia mengakui bahwasannya Yesus itu berserah. Berserah kepada siapa? Kepada Bapaknya. Kalau kita melihat berserah itu konteksnya memang ya, sudut pandang kekristenan dengan Islam ini beda. Yesus, ya kan, itu berserah kepada Bapa. Bapa itu siapa? Menurut orang Kristen, sang sumber. Nah, memang kalau ditelaah menurut pandangan Kristen dan Islam, Bapa bukanlah Allah, Allah bukanlah Bapa. Tetapi kalau dikatakan Yesus sosok yang diutus untuk Bani Israel, seorang utusan, berserah diri kepada Bapa di sana, berserah diri kepada Sang Pencipta, yang orang orang Kristen sendiri mengimani Sang Pencipta alam semesta di sana. Ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Bapa bukanlah Yesus. Jadi kalau kita melihat Yesus bersujud berarti berserah diri kepada Bapa, kepada esensi Sang Pencipta alam semesta. Nah, berserah diri, kata berserah diri itu artinya Muslim dalam bahasa Islam ya, yang kita sering jelaskan. Muslim itu adalah berserah diri dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau dia memang ya kan memiliki sudut pandang yang berbeda, itu udah pasti karena dia Kristen. Bersujud, berserah diri, kita katakan itu adalah Muslim. Muslim itu apa? Berserah diri kepada Sang Pencipta. Apakah dia Islam? Islam
itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada zaman dulu, pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muslim, orang-orang berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Itu maksudnya Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran para nabi. Itu teman-teman ya. Tentu tidak. Dan apakah Yesus disebut sebagai Islam karena dia melakukan syahadatnya orang Islam? Tentu juga tidak. Kristus pernah berkata bahwa kita harus menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dia sebagai firman yang diutus oleh Sang Bapa yang Maha Kuasa. Nah di sini ya, dia dirubah sendiri mengenal firman ya. Jadi kalau dia mengakui Yesus itu ya kan yang diutus oleh Bapa, jelas ya. Yesus itu harus mengenal, orang-orang Kristen ini harus mengenal satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang telah engkau utus ini apa? Dia suka-suka aja mengenal satu-satunya firman yang diutus. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan kalau Yesus jelas utusan ya. Yesus bukanlah Tuhan. Jadi dia membahas ini malah terjebak sendiri bahwasannya yang Tuhan di sana siapa? Mengatakan Yesus Tuhan, ternyata yang dijelaskan yang Tuhan itu adalah Bapa, karena tempat berserah dirinya Yesus itu adalah Bapa. Yang keluar dari diri Bapa itu sendiri. Nah, beberapa polemikus Muslim atau Nah ini yang keluar dari Bapa itu sendiri. Dia apa ya? Mendefinisikan firman itu adalah perkataan-perkataan Tuhan, di mana pada saat perkataan itu yang keluar dari Tuhan itu adalah firman. Firman setelah menjadi makhluk ciptaan, itu bukan firman lagi tapi hasil dari Tuhan berfirman. Pada saat Tuhan berkata-kata, berfirman, menjadikan sesuatu, menjadi seorang manusia, manusia itu bukanlah firman lagi. Firman itu adalah perkataan yang keluar dari Tuhan, tetapi pada saat menjadi makhluk itu adalah hasil dari Tuhan berfirman. Makhluk ciptaan Tuhan itu adalah hasil dari Tuhan berfirman, tetapi bukanlah firman. Ini yang kadang-kadang rancu ya teman-teman ya. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Makanya orang Kristen ini beda Kristen, beda penjelasan. Siapa firman, apa itu firman, firman itu sifat atau apa. Nah, sangat rancu sekali teman-teman. Islam, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Islam karena dia juga memiliki syahadat, yaitu bahwa dia percaya kepada Allah Sang Bapa yang adalah satu-satunya Allah. Namun hal ini tidaklah benar karena Allah yang diimani orang Kristen dengan Allah yang diimani orang Islam tentu adalah Allah yang berbeda. Allah. Nah ini, oke, si Elimer mengatakan Allah yang berbeda. Terus pertanyaannya, dapat dari mana kata Allah yang dibaca Allah oleh orang-orang Kristen di dalam Bible itu disematkan oleh LA di sana, kalau itu memang berbeda. Kata Allah di sana, jelas orang-orang Kristen tuh banyak yang mengakui kalau itu menyadur dari bahasa Arab, yaitu sesembahan umat Islam. Nama sesembahan umat Islam dalam bahasa Arab. Nah ini, yang dia mengatakan Yesus itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Tapi beda dengan Allahnya orang Islam. Terus siapa? Dapat dari mana? Kan gitu. Nah inilah hal-hal yang memang harus kita luruskan, bahwasanya di dalam Bible itu tidak ada kata Allah, tidak ada. Yang ada adalah Theos. Allahnya orang Kristen adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut sebagai Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama firman dan rohnya itu. Lalu kemudian Allahnya Islam tidak didefinisikan demikian. Nah, apakah teman-teman Islam pernah menyebut Allah mereka sebagai Bapa? Tentu tidak. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim karena ia berserah kalau menyangkal tentang apakah umat Islam pernah menyebut Allah itu adalah Bapa, ya pasti tidak, ya kan? Tetapi Yesus itu menyebut Allah Bapa itu siapa? Tempat berserah diri. Apakah umat Islam itu, ya kan, mengakui Allah yang disembah Nabi Ibrahim? Ya mengakui. Kita mengikuti yang dikatakan ajaran agama Nabi Ibrahim, ya, menyembah satu-satunya Allah. Itu kita ikuti ajaran para nabi itu sama. Nah yang jadi masalah ini, dia membahas kata Allah, apakah sama Allahnya
yang dikatakan Bapak. Sudah Bapak ya Bapak aja gitu. Bapak ya Bapak aja. Kenapa pakai Allah? Nah, dia mengatakan Allah itu tidak sama, Allah itu tidak sama dengan Allah umat Islam, ya kan? Terus dapatnya dari mana? Ya kan? Kalau kita membaca Al-Quran banyak sekali ya penjelasan tentang siapa Nabi Ibrahim, siapa Tuhannya Nabi Ibrahim. Apakah umat Islam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengikuti. Apakah Kristen mengikuti? Dia mengklaim, ya kan? Mengklaim Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Abraham. Mengakui menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub tidak dilakukan oleh orang Kristen. Hanya klaim, mengakui saja. Mengakui di mulut, tapi apa yang dilakukan oleh ajaran para nabi Abraham, Ishak dan Yakub tidak diikuti. Ini rancu. Yesus mengikuti ajaran Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Kristen ini siapa? Kepada Allah. Allah di dalam hal ini bukanlah Allah SWT-nya orang Islam, tetapi dalam hal ini adalah Allah sang Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi selain dari aspek sejarah, tidak mungkin Yesus itu adalah seorang Islam karena dia sudah terangkat dan naik ke surga kurang lebih pada tahun 30 Masehi. Nah, ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang dia membawa narasi tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita buktikan dulu siapa yang mengikuti sebenarnya ajaran Nabi Ibrahim. Kalau di sana Abraham. Coba kita lihat ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya kan? Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajarkan ajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok anutan yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li'an'umih tabahu wa hadahu ila suratim mustaqim. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Summa awqayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi teman-teman ya, kalau kita membandingkan siapa yang mengikuti ajaran para nabi yang dia sebutkan, orang Kristen ini mengakui Yesus yang menyembah, memiliki Bapa yang bertuhankan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran agama yang lurus, hanif, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita nggak usah banyak bicara, Elia Miron. Yang bisa membuktikan siapa yang mengikuti ajaran para nabi. Islam mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi, bersunat, kurban. Kita mengikuti.
Apakah orang Kristen mengikuti yang katanya mengikuti ajaran Yesus yang mengakui ajaran Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah benar? Kita jawab sendiri-sendiri teman-teman ya. Kita bisa membedakan siapa yang mengikuti ajaran para nabi, Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, dan mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa menyimpulkan apapun narasi orang Kristen ini kayak Elia ini mengaku katanya mengikuti ajaran Yesus yang mengenal satu-satunya Allahnya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah orang Kristen sekarang menjalankan? Kalau kita melihat sangat berbeda sekali apa yang diajarkan oleh Yesus sesuai yang di dalam Bible mereka imani. Yang mereka imani saja berbeda apa yang dijalankan, apalagi dengan umat Islam. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada apa yang saya sampaikan ini kesalahan, ada kesalahan, keteledoran, kekhilafan, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dari saya pribadi. Bersama Sobat Bang Zuma, mari kita semarakkan channel-channel muslim, kita dukung channel-channel muslim, dan tetap dalam iman Islam kita membantah kaum kafir dalam misi dia menyemarakkan misi mereka yang dikatakan misionaris, yang ingin memurtadkan umat Islam dan berusaha mengikis iman akidah umat Islam. Baik sahabat-sahabat semuanya, salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.